Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah di pertemuan ke-7 sebelum UTS ya, mengenai bioetika dalam terapi gen. Kita mengetahui bahwa terapi gen itu ternyata memiliki dua sisi mata uang. Ada yang bisa memberikan manfaat, tetapi di sisi yang lain juga terdapat masalah keamanan yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Kira-kira apakah kalian bisa menuliskan atau bisa menyebutkan apa manfaat terapi gen? Sudah ya? Sekarang kira-kira apa dampak negatif dari terapi gen? Jadi dari daftar yang sudah kalian buat, baik manfaat maupun dampak kerugian, itu ternyata juga menjadi hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan terapi gen. Sehingga bioetika dalam terapi gen itu masih menjadi suatu hal yang diperdebatkan. Apakah terapi gen itu diperlukan atau tidak? Bioetika dalam terapi gen itu ada yang tidak menyetujuinya karena hal ini bertentangan dengan agama. Jadi bukan hanya di negara kita, tetapi di negara luar itu dianggap bahwa terapi gen ini seperti menggantikan Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yang menjadi concern ini tentu lebih pada saintis ya, pada peneliti, pasien ataupun klinisi yang melakukan ini. Jadi keamanan pada gene delivery-nya. Karena salah satu sistem gene delivery yang digunakan atau mekanisme yang digunakan adalah dengan vektor virus. Sedangkan virus ini punya sifat dia dapat menginfeksi sel hidup dan berkembang biak di situ. Sehingga ada potensi adanya infeksi virus. Oleh karena itu, kalaupun kita menggunakan vektor virus dalam terapi gen, kita harus betul-betul mempertimbangkan keamanannya. Kemudian biaya terapi gen itu sangat mahal. Dan hal ini disebabkan karena proses pembuatan terapi gen itu sendiri memerlukan bahan yang cukup mahal, waktu yang cukup lama. Sehingga ada anggapan bahwa terapi gen ini hanya dapat dilakukan oleh orang kaya. Lalu bagaimana dengan orang-orang miskin atau katakanlah ekonominya menengah ke bawah yang mungkin tidak dapat menjangkau terapi gen untuk penyakitnya tetapi sangat memerlukan ya. Jadi ini menjadi bioetika dalam terapi gen. Kemudian adanya potensi diskriminasi bagi penderita atau dari individu yang memerlukan terapi gen. Jadi masyarakat itu masih belum dapat menerima individu dengan kekurangan tertentu. Dan ada juga potensi penggunaan terapi gen untuk peningkatan sifat manusia. Jadi tadinya manusia yang biasa-biasa saja, kemudian ingin meningkatkan meningkatkan potensi dirinya, peningkatan sifat manusia ya, seperti tinggi badan, kecerdasan dan lain-lain ini ditingkatkan melalui terapi gen. Ini menjadi kontroversi sampai sekarang. Kemudian ada isu informed consent, di mana ini terutama untuk germline terapi ya. Jadi menggunakan gen tertentu yang menunjukkan sifat unggul manusia ke dalam sel-sel kelamin ya. Jadi pada sperma atau sel telur sehingga menghasilkan anak yang diinginkan sesuai keinginan orang tua. Apakah orang tuanya ingin anaknya IQ-nya tinggi, tidak botak, kemudian struktur badannya atletis, bisa berlari seperti pelari, memiliki sifat bakat menjadi pelari dan lain-lain. Nah, ini si bayi ini yang dia dimodifikasi dalam tanda kutip belum dapat menentukan apakah dia bersedia atau tidak menjalani perbaikan gen atau gene editing pada dirinya. Nah, ini ada satu kasus yang cukup menarik. Ini dari
Amerika ada kasus Molly Nash. Molly ini adalah anak perempuan yang mengalami penyakit namanya Fanconi anemia. Kemudian kedua orang tuanya sepakat untuk memberikan adik pada Molly, tetapi gen dari si adik ini uh, digunakan untuk terapi gen pada Molly, sehingga kasus ini menjadi tak kontroversi. Ada yang menyebutnya bahwa Adam Nash ini sengaja direncanakan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi designer baby. Ya, jadi untuk pengobatan kakaknya gitu ya. Tapi ada juga yang pro pada kasus ini dan menyatakan bahwa itu sah-sah saja karena si Molly ini memerlukan terapi yang cocok ya, jadi dari saudara terdekatnya gitu. Dan pada akhirnya sampai sekarang, sampai hari ini, Molly dan Adam ini tumbuh menjadi anak yang sehat. Jadi kedua-duanya alhamdulillah sehat ya. Jadi dari proses gene editing atau terapi gen tadi, keduanya menjadi anak yang sehat. Dan ini sudah difilmkan ya dan dibukukan. Nah, bagaimana menurut Anda dari berdasarkan hal-hal seperti ini? Ya, apakah terapi gen itu diperbolehkan atau tidak? Bagaimana manfaatnya dan dampak kerugiannya? Di beberapa negara, hal ini tentu saja gen terapi itu tidak dilakukan secara sembarangan ya. Jadi ada departemen yang mengatur bioetika mengenai terapi gen. Untuk negara Inggris, di sana terdapat komite yang dinamakan Gene Therapy Advisory Committee yang mengatur mengenai bioetika di terapi gen. Kemudian di Amerika sendiri, di Amerika Serikat ya, terdapat National Genome Research Institute yang mengatur etika tentang penelitian ya dalam terapi gen. Nah, bagaimana di Indonesia? Tentu kalian perlu menjadi pelopor ya untuk masalah mengenai terapi gen ini. Oke. Selanjutnya nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin mengusik kalian ya dan bisa menjadi catatan. Misalkan yang pertama, apakah terapi gen pada germline cell itu secara etika dapat diterima? Kemudian apakah manfaatnya sebanding dengan risikonya? Dan apakah terapi ini dapat atau diperlukan? Ya, jadi hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam bioetika di terapi gen. Demikian perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.